Oi, 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 oi! Look, whatever he's paying you, I'll double it. I'll triple. Halo semuanya, kembali lagi dan selamat datang di channel Rewind Film. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Debt Collector, dirilis tahun 2018 lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang awalnya memiliki hutang kini malah menjadi penagih hutang, tapi bukan hutang kepada teman sendiri yang sudah dapat dipastikan banyak sekali drama yang akan terjadi, melainkan dia harus menagih hutang kepada para mafia. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film terlihat tiga orang pria memasuki sebuah tempat gym milik seorang pria bernama Franz, di mana mereka bertiga menawarkan kepada Franz untuk menjual tempatnya agar Franz dapat menikmati hari-harinya sebagai sultan. Namun Franz menolak menjual tempat tersebut. Karena mereka tidak menghargainya, Franz pun menawarkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini seperti seorang pria, di mana Franz menantang mereka bertiga berkelahi dan jika mereka menang, maka Franz akan angkat kaki, tapi jika Franz menang, maka ini terakhir kalinya mereka mendatangi tempat tersebut. Karena harta gono gini tak kunjung dibagi, ditambah lagi operator pinjol semakin mendesak, membuat tunggakan tagihan Franz pun semakin menumpuk, sehingga Franz meminta temannya bernama Alex untuk mencarikannya pekerjaan, apapun itu asalkan piti masuk. Kemudian Alex memberikan alamat seorang pria bernama Tommy, tapi Alex memperingatkan kalau pekerjaan itu cukup berbahaya meskipun bayarannya cukup besar, dan Franz sudah siap dengan risiko yang akan diterimanya. Setibanya di kosan, lagi-lagi Pak Kos menagih uang kosan Franz yang sudah nunggak selama 3 bulan, tapi Franz meminta waktu seminggu lagi untuk melunasi semua uang tersebut. Just pay up! Yeah, alright, just give me 1 week, okay? 1 week. Keesokan harinya, Franz pun mendatangi Tommy, lalu Tommy mulai menjelaskan bagaimana cara Franz bersikap sebagai seorang debt collector, dan Franz jangan sekali-kali memperburuk reputasinya. Mendengar Franz sudah siap untuk menghadapi segala situasi, Tommy pun langsung menerimanya dan menyuruh Franz untuk menggunakan setelan agar terlihat profesional. Keesokan harinya, Franz sudah ditunggu oleh rekan kerjanya bernama Su nggak pakai A. Namun berbeda dengan Franz, Su hanya menggunakan setelan kasual, sementara Franz malah menggunakan setelan layaknya karyawan kantoran. Franz sendiri bagaikan manusia universal karena ya namanya Franz, tinggalnya di Amerika dan aksennya seperti orang Inggris. Setelah perkenalan singkat, mereka pun mulai menjalankan pekerjaan sebagai seorang debt collector. Watch the white balls. Orang pertama yang mereka tagih bernama Oliver yang namanya berada di urutan ke-10, di mana Su sudah mengurutkan nama-nama orang yang akan mereka tagih sesuai dengan tingkat resiko yang akan mereka terima. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar resikonya. Tanpa basa-basi, Franz langsung mengetuk pintu rumah tersebut, namun mengetahui orang yang datang adalah Su, Oliver pun menyuruh pacarnya untuk menemui mereka sementara dia dan temannya akan pergi melarikan diri. Saat mencoba kabur, teman Oliver sempat melepaskan tembakan kepada Franz, beruntung tembakannya meleset hingga pria itu pun berhasil dilumpuhkan. Lalu Franz kembali mengejar Oliver yang berusaha kabur dengan mobil curian hingga akhirnya Oliver pun berhasil dihentikan, tapi karena Oliver tidak memiliki uang, maka Su menegaskan bahwa kejadian ini merupakan peringatan. Consider this a warning. I'm sorry. I'm still trying to come to terms with the fact that I've just been shot at. Kemudian mereka melanjutkan untuk menagih orang berikutnya yang bernama Harvey, berada di urutan kelima yang tentu saja dia memiliki bodyguard. Sebelum masuk, Su mengatakan kalau urutan nomor bukan hanya tentang resiko, melainkan semakin kecil nomornya maka pembayaran semakin sulit, tapi bayaran yang mereka terima akan semakin besar.
Dan benar saja setibanya di dalam, bodyguard dengan ukuran cukup besar pun datang sehingga Sue menyuruh Franz untuk memperlihatkan kemampuannya sementara dia akan menemui Harvey. Whatever he's paying you, I'll double it. I'll triple it. Tak cukup sampai di situ, ternyata Harvey memiliki 2 orang bodyguard dengan ukuran sama yang membuat Franz cukup kesulitan menghadapi mereka. Beruntung dengan bantuan Sue akhirnya kedua bodyguard itu pun berhasil dikalahkan. Ternyata benar, Harvey malah menawarkan kepada mereka untuk melipat gandakan bayaran yang diberikan Tommy supaya dia tidak perlu membayar hutangnya. Namun Sue menolak tawaran tersebut dan berdasarkan daftar peringatan yang akan diterima Harvey yaitu tempurung lututnya. Baru 2 orang yang mereka tagih, Franz meluapkan kekesalannya kepada Sue, di mana yang pertama dia harus menghindari peluru dan yang kedua dia harus menghadapi 2 orang dengan ukuran yang belum pernah ia temui. Tanpa mengulur waktu, mereka mendatangi kediaman orang selanjutnya bernama Gordon, tapi lagi-lagi karena bodyguard tidak mengizinkan mereka masuk, seperti biasa Sue menyuruh Franz menyingkirkannya sementara dia akan masuk ke dalam. Di dalam terlihat Gordon sedang bersantai dengan seorang wanita yang sebenarnya dia adalah pacar dari si bodyguard, tapi ya begitulah, namanya juga hidup. Kemudian Sue menyuruh Franz mengantarkan Gordon untuk mengambil uangnya sementara dia akan menunggu di luar. Burung masuk sangkar nih. Lagi-lagi Gordon menawarkan uang kepada Franz sebesar $5.000 untuk masing-masing mereka, tapi tentu saja Franz menolak tawarannya. You had the money all along and you still chose to take a beating. What the wrong with you? Setelah uangnya didapatkan, Franz malah mendapati Sue sedang asik main kuda-kudaan dengan wanita tersebut, teman bajingan. Belum keluar dari komplek itu, mereka malah dicegat oleh 4 orang sehingga dengan terpaksa mereka harus menghadapinya terlebih dahulu. Dengan iringan musik dan sedikit efek slow-mo, akhirnya mereka berhasil menyingkirkan pria amatiran tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mendatangi tempat Tommy untuk memberikan uang yang sudah mereka tagih. Lalu Tommy mengajak mereka untuk menemui salah seorang temannya karena ada sedikit pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Actually, Frenchie, you mind driving? What do you think? He's got potential, Tommy. Wanita ini bernama Amanda, tapi bukan dia teman Tommy, melainkan pria ini yang bernama Barbosa, sementara Amanda adalah tunangannya. Barbosa meminta Tommy untuk menghabisi seorang pria asal Irlandia bernama Connor Mulligan, di mana dulunya Connor pernah bekerja dengan Barbosa, tapi dia malah mencuri sesuatu dari Barbosa. Kemudian Tommy menanyakan berapa nominal yang dicuri Connor hingga Barbosa berniat membunuhnya karena mereka memiliki skala dari 1 sampai 10 untuk menentukan tingkat resiko yang mereka hadapi. Namun Barbosa tidak menjawab pertanyaan tersebut tapi mengatakan bahwa Connor berada di posisi pertama. Sehingga Tommy meminta bayaran sebesar $20.000 sebagai bayarannya. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah bar tempat Connor bekerja untuk menanyakan keberadaannya, tapi si pemilik bar malah mengusir mereka karena dia sudah tutup. Seperti biasa, Sue menyuruh Franz menghadapi bodyguard tersebut, sementara Sue mengintimidasi si pemilik bar agar memberitahu keberadaan Connor. Pria itu mengatakan bahwa Connor sudah mengundurkan diri sebulan yang lalu dan sepengetahuannya Connor adalah orang yang sangat baik. Namun karena yang Sue inginkan hanya Connor, si pemilik bar pun memberikan alamat orang yang pernah tinggal dengan Connor. Setibanya di kediaman teman Connor bernama Tim, mereka langsung memaksanya untuk memberitahukan di mana Connor berada. Tapi lagi-lagi Tim mengatakan kalau Connor adalah orang yang sangat baik karena semua masalah ini diakibatkan oleh Amanda. Dan Connor tidak pernah mencuri apapun dari Barbosa.
Karena Connor sudah tidak tinggal dengannya, tim pun memberikan alamat yang dapat mereka datangi untuk mencari tahu keberadaan Connor. Dalam perjalanan, Franz mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Connor ini, kenapa semua... Kancang mencir. Dalam perjalanan, Franz mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Connor ini, kenapa semua teman atau orang yang mengenalnya selalu mengatakan kalau Connor adalah orang baik. Setibanya di alamat yang diberikan tim, yaitu seorang wanita bernama Sandy, Sue melakukan sedikit kekerasan agar Sandy memberitahukan keberadaan Connor. Tapi... setelah saling balas kekerasan, Sandy pun mengatakan kalau biang dari masalah ini adalah Amanda, di mana Amanda telah melecehkan Connor, tapi dia juga yang melaporkan Connor kepada Barbosa. Sandy yakin hingga saat ini Amanda masih sering mendatangi Connor, yang artinya Amanda mengetahui tempat tinggal Connor. We're beating up some hippie chick to find out where her ex-boyfriend is. Singkat cerita, berdasarkan informasi dari Sandy, mereka mulai mengikuti Amanda kemanapun dia pergi, mulai dari shopping, nongkrong sambil bergosip, hingga akhirnya Amanda pun mendatangi sebuah apartemen yang mungkin saja itu adalah tempat tinggal Connor. Mendengar Amanda mengatakan orang Irlandia karena tidak diizinkan masuk, mereka pun langsung keluar menghampiri Amanda. Setelah melakukan sedikit intimidasi, akhirnya Amanda memberitahukan nomor kamar Connor. Apartment 610. Knock yourselves out. Setibanya di kamar Connor, mereka memintanya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun tak lama anak Connor pun keluar sehingga Sue pun mengajaknya untuk bermain petak umpet agar si anak bersembunyi. Lalu Connor menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah bekerja di klub milik Barbosa, hingga akhirnya Connor pun jatuh hati dengan salah satu penari Barbosa bernama Crystal. Ketika mengetahui bahwa Crystal hamil, Amanda yang juga menyukai Connor pun langsung melaporkannya kepada Barbosa, yang kemudian Barbosa menikam Crystal hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, Crystal tidak dapat diselamatkan, tapi beruntung bayinya masih selamat. Mendengar pengakuan tersebut, mereka menyuruh Connor untuk pergi melarikan diri, sementara mereka akan menanggung konsekuensinya. Saat akan pergi, mereka mendapati Amanda masih berada di bawah, yang kemudian Amanda mengatakan kalau Barbosa juga berada di sana karena sebenarnya mereka telah dijebak oleh Barbosa. Mereka pun kembali ke atas dan benar saja ternyata Barbosa dan anak buahnya sudah tiba, sehingga mau tidak mau mereka harus menyelamatkan Connor. Sue menyuruh Connor membawa anaknya pergi melarikan diri, sementara dia dan Franz akan menghadapi Barbosa dan anak buahnya. Baku tembak pun tak dapat dihindari, tapi sayangnya karena anak buah Barbosa semakin berdatangan, Sue dan Franz harus merasakan timah panas bersarang di tubuhnya hingga membuat Sue sekarat. Tak lama berselang, Tommy bersama anak buahnya datang ke tempat tersebut, namun Barbosa berdalih bahwa Sue dan Franz yang memulai duluan. Tapi Tommy yang sudah mengetahui kebusukan Barbosa memutuskan untuk membunuhnya. Beruntung polisi dan tim medis datang tepat waktu sehingga Sue dan Franz berhasil diselamatkan. Beberapa saat setelah itu terlihat Connor bersama buah hatinya sedang menikmati makan malam dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum, bye-bye.